Hey, Conan apa kabar? Luar Baik, biasa. J, gimana kabar? Baik semua tadi barusan nonton Instagram you dengan Pastor Oh Jose. iya, I'm blessed so iya, much, iya, iya. bro. Bagaimana kabar lo, bro? Thank you, bro. Baik, sehat, luar biasa. Mantap. Mantap sih ya. Kita ini hari bajunya keren sekali ya. Gue warnanya pink, lu warnanya merah ya. Iya nih, kita hari ini mempesona banget deh. Tadi ada Pastor Juan Moge tadi bilang kata lagi Valentine nyari, makanya gue bisa pink, lu bisa merah, makanya gue Oh, kaget juga. Well, Valentine. anyway, Iya, thank iya. you so much Iya, untuk bisa join in. Untuk bagi teman-teman lagi nonton, hari ini adalah hari yang spesial banget. Kita ada special guest yang namanya Fernando Conan dengan hashtag yang sangat menarik kalau kalian perhatikan, Life Encourager. Dan saya mau perkenalkan beliau terlebih dahulu secara cepat saja. Dia adalah executive trainer and character coach. Dan bukan cuma sekedar itu, dia certified behavior consultant. Dia juga certified professional coach. Jadi dia bukan coach yang macem-macem atau main-main. And di luar daripada itu, dia juga adalah co-host of Smart Character 95,9 FM. And yes. last but not least, dia udah nggak single lagi, guys. Jadi kalau kalian lihat terpaku dengan kayak dia punya tampang dan lain-lain, dengan hikmat yang Tuhan berikan juga dalam kehidupan dia, he's not single anymore, he's married. So kita beli virtual, tepuk tangan untuk Fernando Conan. Thank you for joining, bro. Ya, thank you, thank you, thank you. Suara semua aman ya, Conan ya? Aman, 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 bro. Suara gua aman ya? Aman semua ya? Semua aman ya, cuma Oke, gambarnya oke. sempat rada buram sedikit, tapi nggak masalah sama sekali. Tapi sekali lagi, bagi Oke ya, oke teman-teman ya. nanti yang mau bertanya, langsung saja bisa kalian tulis di komen di komen IG live ini, supaya kalian bisa langsung nanya kepada Conan sendiri gitu. So, pertama gue pengen bertanya gitu, kegiatan apa sih yang lagi lu sering lakukan hari-hari ini dengan keadaan pandemik seperti ini, Conan? Ini manggil Ya, Fernando atau keadaannya Conan nih? masih Conan dong, Conan. Ya, Oke, Conan. kalau Fernando orang denger nama Fernando langsung bayangin tinggi 187, mata biru, dada berbulu, bro. Ya kan? Kalau gua kan tinggi 162, bro. Ya kayaknya Conan lebih pas. Panggilnya Conan aja, ya. Dada berbulu. Bro Conan. Ah, Dada enggak, nggak berbulu. makanya Conan aja, enggak. Kalau Fernando Oke, kan kegiatan Fernando apa, Conan, Colunga, yang ya. lagi Ya, kegiatan apa yang lagi lu lakukan hari-hari ini dengan keadaan pandemik ini? Pasti kan beberapa saat jadi work from home juga gitu. betul. Jadi kalau kegiatannya sama, cuman medianya yang berbeda. Jadi gue kan Ya. sebelum pandemik memang sebagai aktif trainer ya. Gue trainer sama coach juga, konsultan juga. Tapi ketika lagi pandemik memang ada fase penyesuaian itu cukup makan waktu tuh. Karena kan kaget ya, kita nggak ngerti. Loh, kalau nggak ketemu gimana caranya? Karena nggak tahu gitu. Yap, Tapi akhirnya pas, yap, makanya yap. bagi para trainer bro, bagi para trainer itu kita bersyukurnya jadi kenal Zoom. Itu aja sih. Kita para trainer, oh ada media canggih ini padahal udah ada sejak lama. Cuman kita pernah dengar tapi abai Betul. karena kan sentuhan offline kan luar biasa ya. Tapi pas tahu begini, Ya, oh ya, ya. ternyata oke juga nih. Cuman gak enaknya pas lagi Zoom, cuman kendalanya adalah ketika para audiens tutup kamera semua. Nah itu kayaknya lu kayak podcast bro. Betul, betul sekali. Ya, Nah, tapi gua jadi akan langsung kegiatannya masuk sama, aja kegiatannya di sama. luar daripada itu. Iya, Kegiatan tetap sama berarti ya. Tapi iya, satu hal beda yang sangat medianya menarik aja. kalau teman-teman nonton pada hari ini, uh, beda medianya, betul. Tapi ini hari akan ada satu topik yang sangat menarik sekali, berjudul Knowing Yourself. Nah, ini topik menurut gue sendiri juga belajar untuk bisa mengerti akan kepribadian kita. Dan waktu gue sempat ikut kelasnya dari Power Character sendiri, dan akhirnya bisa menjadi Certified Behavior Consultant, itu ternyata sangat useful. Bukan cuma sekedar di pekerjaan yang gue notice, tapi di dalam kehidupan rumah tangga, karena gue udah menikah dan kawan juga sudah menikah. Bahkan kalau kita mungkin lagi berinteraksi, kalau orang mungkin lagi cari pacar, nanti gue akan bertanya kepada lu juga. Mungkin itu sangat berguna gitu, Conan ya. Iya, iya, betul. Bisa dengar? Ya, dengar-dengar. Ya, berguna banget bro. Ini buat leadership, parenting, Iya. relationship ini Soalnya sangat internetnya ada lag-nya. sangat. Ya, lu sempat muter sih, makanya gue tahu nih siapa yang nge-lag nih. tapi suaranya sih aman sih, suaranya gue dengar. Iya, iya, iya. Suara aman, iya betul. Suaranya aman sih Suara semuanya. aman.
Cuma tadi sempat boleh lagi nggak langsung muter. Conan, langsung ngebahas aja, kita kan Ya, ngebahas mengenai knowing yourself itu, dan gue ingat sekali waktu itu ada penjelasan mengenai warna-warna gitu. Ada warna ya, merah, kuning, hijau, ungu. Boleh nggak langsung Conan kasih kita brief description mengenai itu semuanya secara garis besar gitu? ya. Oke, thank you brother JJ. Jadi teman-teman yang join hari ini, jadi human atau manusia itu sebenarnya mereka ini kan unik-unik ya. Tapi tuh Yap. keunikan mereka tuh cukup predictable. Jadi bisa dikelompokkan, tetap mereka unik. Jadi dengan teknik pengelompokan ini tidak bisa menggambarkan secara utuh ya keunikan mereka, tapi keunikan mereka bisa dikelompokkan gitu. Dan ini sangat membantu kita. Ini sejak zaman Hippocrates, bro. Sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Masehi udah ditemukan ilmunya bahwa ada 4 tipe manusia saja. Cuman memang prakteknya ntar ada campuran-campuran ya. Jadi gue akan jelaskan ada 4 tipe manusia. Kalau teman-teman pernah dengar ya, sanguinis, melankolis, koleris, plekmatis. Tapi dari keilmuan foto karakter kita sebutnya pakai warna nih. Si merah, si kuning, si hijau, si ungu ya. Si merah, ada tipe-tipe tuh yang model kayak si merah nih. Si merah ini orang yang kayak apa sih? Merah atau dominan atau koleris. Orang merah adalah orang yang dia tuh orangnya aktif, jadi extrovert. Aktif, tapi aktifnya itu bukan ke orang, tapi ke kerjaan, bro. Makanya kalau lu ketemu orang-orang tipe merah, bokap tipe merah, owner tipe merah, customer tipe merah, aktif ke kerjaan. Jadi masalah kerjaan, dia maunya dieksekusi secara cepat, bro. Super cepat. Makanya lu lihat tokoh The Flash, warnanya merah kan? Nah, itu luar biasa. Karena memang cepat, bro. Ya, jadi orang merah ini orang yang aktif dan fokusnya ke tugas. Jadi jangan coba-coba dealing about pekerjaan ya sama si orang merah dengan berlama-lama. Ketemu customer merah, kita berlama-lama. Karena orang merah, dia sangat orangnya cepat dan mencintai kecepatan. Dia eksekutor sejati. Orangnya tuh kalau ngomong, karena saking cepatnya, dia fokusnya ke tugas. Dia nggak fokus ke orang. Maksudnya nggak fokus ke orang gimana? Dia bukan yang mentingin orang. Takutnya nanti kalau gue suruh-suruh paksa-paksa cepet, takutnya orang itu nanti kesian. Nah, nggak. Dia nggak akan mikir, lu kesian, lu apa nggak. Dia cuma mau pekerjaan yang sedang dikerjakan atau yang dia perintahkan, dieksekusi secara kilat. Makanya kalau orang merah bilang hari ini, artinya hari ini kalau bisa kemarin. Nah, itu orang-orang merah. Ya, si pemberani. Orangnya tegas, ya kan? Nah, bro, JJ kayaknya udah hatam dengan bokap kayaknya merah, bro ya. Ya ini, ya merah ya kayaknya bokap ya. Bokap merah, merah marun ya. Nah, jadi ada orang merah nih. Orangnya sangat. Jadi kalau teman-teman lihat bagannya kan ada yang vertikal tuh kalau kita bagi 4 ya. Yang vertikal yang atas aktif, yang bawah pasif. Nah, merah itu yang atas aktif. Lalu yang horizontalnya ada yang people, ada yang task. Nah, dia tuh aktif and task. Jadi sangat jauh dari kuadran pasif. Maksudnya apa? Dia sebel sama orang-orang yang lelet. Sama orang-orang yang lambat, udah gregetan banget deh. Ya, makanya kenapa orang merah seringnya tuh marah-marah? Karena dia ngeliat orang lambat semua. Orang merah ngeliat orang lambat, udah pasti dibabat, bro. Ya, jadi si lambat ya harus bertobat kan, harus mencoba meningkatkan speednya, gitu. Nah, ada tipe pertama, tipe merah. Orang yang cepat, orang yang kalau punya mau kuat, karena maunya kuat, jadi suka gampang maksa orang. Suka maksa, maunya tuh eksekusi tuh sekarang juga. Kalau ngomong nadanya suka tinggi. Jadi kalau dia marah atau gampang marah, jangan diambil hati, diambil hikmah. Ya, karena emang nadanya suka tinggi dia. Ngapain diambil hati, dia aja biasa aja. Ya, nah, ini orang merah. Aktif tugas. Nah, ada juga orang yang aktif juga, tapi people, sama-sama aktif, sama-sama ekstrovert. Jadi ekstrovert kebagi jadi 2 nih. Ekstrovert sama tugas, jadi orang yang cepat eksekutor, sama ada ekstrovert ke people. Nah, ini dia nih. Kita yang lagi ngomong, ini dua-duanya kayaknya yang kita lagi ngomongin diri kita, J. Ya. Jadi ada orang yang si kuning, ini si kuning nih. Ya, si kuning. Ya, namanya juga si kuning ya, orangnya, charming. Aktif, fokusnya ke orang. Dia senang ketemu orang, seneng ngebantu orang, ya, seneng ngajak orang, kadang seneng ngomongin orang juga ya. Dia orang yang seneng pokoknya ketemu orang loh. Dia pokoknya orangnya fokusnya ke people gitu loh. Dia motivator bro, seneng. Ya kan orang kuning itu ngelihat orang lemes tuh, ayo dong bangkit. Orang kuning itu marah-marahnya aja memotivasi bro.
Masa gitu aja nggak bisa sih? Iya. Masa gitu aja nggak bisa sih? Tapi saya yakin, kalau kamu coba terus, kamu pasti bisa. Oh, kan keren ya? Itu kuning, bro. Keren Kalau banget merah ya. nggak ada motivasi. Lebih ke intimidasi, nah itu merah ya. Kalau kuning, dia Iya. orangnya suka memotivasi orang. Dia orangnya gimana ya? Senyum, ceria, gampang. Berteman sama dia gampang deket lah. Makanya orang-orang kaget. Itu teman, disangka teman satu alma mater, akrab banget. Enggak, baru ketemu 1 menit lalu. Itu orang kuning, bro. Orangnya belum ada, baunya udah kecium. Itu orang-orang kuning. Orangnya tuh ada dia, nggak ada dia, beda, bro. Oke. Ya, ada dia, nggak ada dia, beda. Karena kehadirannya itu tuh kayak punya aura, apa ya, riang, rame, kayak gitu. Nah, ada 2 tipe kuning nih. Kuning yang langsung begitu, tapi ada kuning yang jaim di awal, ada juga. Kuning yang jaim di awal ada juga. Dia lihat dulu nih. Lihat dulu, agak jaim. Jadi sekilas tuh nggak kayak kuning. Tapi sekali nggak taunya itu kesentuh, kalau nggak tuh audiensnya nggak taunya welcome. Wah, itu langsung deh. Dia akan ngomong, dia akan jaim sebentar aja. Jadi ada kuning yang memetakan situasi, ada juga. Gue kayaknya Ya. kayak gitu deh, gue Anan. Gue lebih kuning Iya kan? jaim dulu, gue awal-awal ada lihat-lihat suasana, Yoi. baru kalau udah di welcome baru langsung hajar. Nah, jadi ada kuning JJ, ada kuning AB. Nah, ini beda nih. Kalau yang tahu AB ya. Jadi ada kuning yang langsung, bro. Nggak kenal, datang telat. Sorry guys, gue telat nih. Aduh, ya biasa lah. Langsung ngomong-ngomong. Ada yang kuning begitu, bro. Langsung gitu loh. Tapi ada kuning yang dia agak jaim gitu. Jadi ada 2 tipe kuning. Ya, tapi dua-duanya ini sama-sama suka ngomong ya. Seneng ngomong, suka ngomong, antusias. Jadi kuning itu tuh gimana ya? Berapi-api, bro. Ya, motivator, inspirator. Nah, kalau nggak hati-hati bisa jadi provokator. Nah, ini kuning macam apa kan? Ya, kuning yang punya value atau enggak? Kalau punya value, dia motivator, inspirator. Nah, titik kritisnya merah gampang marah. Titik kritisnya kuning adalah gampang lupa. Nah, dia pelupa nih. Kuning itu pelupa. Dompet mana ya? Ya kan? Ini gue mana sih kunci mobil lah itu tuh. Dia lupa Anda, lupa ini. Kenapa kuning gampang lupa? Kenapa kuning ceroboh? Kuning itu ceroboh. Kenapa? Karena kuning itu untuk prepare segala macam biasa last minute. Ya. Dia tuh gimana ya? Banyak yang dilakukan lah. Dan dia prioritasnya tuh biasanya tuh untuk hal-hal yang remeh nggak diprioritasin gitu. Contoh, misalnya ya, besok si orang kuning dinas ke Bali, bro. Dinas ke Bali jam 12 siang. Kapan si kuning beberes? Ya besok, besok pagi gitu. Besok ini kalau masih single ya, kalau punya istri mungkin diberesin istri. Kalau masih single beberesnya besok. Padahal berangkat besok, beberes besok. Nah, itu kuning. Makanya pas di tengah jalan bilang tukang Grabnya, "Bang, putar balik, Bang." Ya kan, dompet ketinggalan. Nah, dia karena ceroboh, terburu-buru. Jadinya gitu tuh. Gerasak-gerusuk. Kuning itu gerasak-gerusuk. Ya, itu orang-orang kuning ya. Orangnya itu sangat people person sekali, orangnya mudah didekati, dan ini orangnya yang gimana ya, dia pusat perhatian. Ada dia tuh langsung, wah beda suasananya. Itu orang-orang kuning. Ya, orang-orang kuning. Jadi itu kita bahas yang kuadran extrovert dulu. Extrovert people, si kuning. Extrovert yang pas tugas, yaitu si merah. Nah, kita ngomong yang kuadran bawah, yang introvert, ya, yang pasif. Tadi yang aktif ya, ada 2 warna, yang pasif juga ada 2 warna, teman-teman. Si hijau sama si ungu, kita bahas satu-satu ya. Bedanya apa? Kalau yang aktif, kalau yang pasif dia lebih tabah nih, lebih tenang, lebih nerima, lebih tabah. Kalau yang aktif lebih gegabah, bro, ya kan, lebih gerabak-gerubuk ya. Nah, yang pasif ada 2. Yang pertama adalah si hijau. Hijau ini pasif, tapi people oriented. Sama kayak kuning, sama-sama people oriented. Berarti karena sama-sama people oriented, baik kuning, baik hijau, sama-sama nggak enakan, sama-sama tuh ketemu orang seneng. Bedanya kuning aktif nyamperin, hijau seneng disamperin. Ya, kuning seneng didengarkan, hijau seneng mendengarkan. Hijau seneng mendengarkan, jadi kalau curhat ke orang hijau, ya dia dengerin terus. Tapi sering kita curhat ke orang kuning kan, kata orang kuning, "Sini curhat ke gua." Akhirnya cerita si kuning biasanya. Kuning itu biasa dengerin, sambil nggak tahan dia juga kasih kisah dia. Akhirnya banyakkan kisah dia, bro. Kalau hijau dia denger aja, denger itu hijau. Ya, hijau ini, hijau ini orangnya lebih, hijau ini orangnya sabar ya. Orangnya hijau, lihat, passive people. Passive people. Jadi maksudnya gimana? Dia sabar, dia peduli sama orang. Sungkannya nggak enakan itu berlebihan. Bini gue hijau, si Santi tuh. Hijau banget. Jadi dia tuh orang nggak enakan. Oh, hijau dia? Iya, hijau banget ya. Ya dia tuh kagak enakan sekali. Orangnya tuh sangat nggak enakan untuk gimana ya? Dia tuh berkorban lah. Rela berkorban gitu. Makanya banyak orang akhirnya nyusahin dia karena dia tahu bukan dia orang yang sungkan dan rela berkorban.
Paling enak kan nyusahin orang yang sungkan dan rela berkorban dari sononya kan. Iya. Jadi orang hijau tuh begitu bro, pendengar yang baik, sabar, peduli. Orangnya itu, orang hijau itu apa ya, rela berkorban orang tapi sangat sering disusahin tuh orang-orang hijau. Ya, pendengar yang baik. Jadi kalau orang-orang yang nggak belajar tentang ilmu karakteristik ini, ya, akan mengasosiasikan karakteristik hijau itu karakteristik orang bijak. Ya, jadi orang akan bilang, suami gue bijak deh. Mungkin maksudnya suaminya hijau. Padahal akhirnya bijak diasosiasikan dengan kata baik. Nah, ini orang baik nih. Padahal merah juga baik. Cuman gayanya beda. Takutnya kitanya yang terlalu baper. Betul. Jadi kita bilang orang merah itu jahat. Padahal bukan jahat. Dia tegas aja. Dia tegas gayanya. Sebaik-baiknya dia akan tetap tegas ke orangnya. Itu merah. Yang namanya tegas kan ada kata gas ya. Jadi kadang ngegas ya gitu aja sih. Ya, nah ini orang-orang merah ya. Kalau orang jadi kalau orang hijau itu tadi sabar, orangnya tenang, pendengar yang baik. Orang hijau ya, lu curhat ke dia sampai berapi-api, curhat semuanya. Hijau mah senyum aja, dengerin aja. Makanya kita habis curhat ke orang hijau, kita tuh bisa berasumsi ke orang hijau, kita bilang enaknya hidup lu kayak nggak ada masalah, enaknya hidup lu tuh kayak nggak ada pikiran. Hijau itu menangis dalam hati, dia nggak cerita aja, dia nggak suka cerita-cerita. Ada masalah tapi dikubur dalam-dalam di hati nurani sanubari dia yang paling dalam. Ya itu hijau. Nah warna terakhir warna ungu nih bro, warna ungu nih. Jadi pasif juga, tapi dia tugas, mirip kayak merah. Jadi merah sama ungu, kalau lu dealing with red people ya sama people ungu ya, orang ungu, orang merah, itu jangan macam-macam masalah tugas deh. Kalau tugas itu dua-duanya bakal bahasanya rese. Sebenarnya bukan rese sih, dia akan menjaga kualitas lu terhadap lu nanganin tugas. Merah minta cepat, ungu minta tepat. Ungu minta ketepatan. Orang ungu pasif tapi task oriented. Maksudnya apa? Orang ungu itu dia sangat peduli sama yang namanya detail. Orang merah kan gambar besar ya, big picture. Makanya orang merah, pokoknya gue nggak mau tahu, gue minta besok jadi. Nah itu merah tuh. Kalau ungu, dia mau tahu. Dan dia mau tahu besok jadi, lu kerjanya caranya seperti apa. Makanya kalau kita pengen membantu pekerjaan ungu, pastikan kita membantu sesuai dengan caranya. Kalau nggak percuma, apa yang lu kerjain dikerjain ulang sama dia. Itu orang ungu bro. Betul. Ya, nyokap gue kan ungu bro, ungu banget. Jadi gue punya tukang cuci gosok, apa yang dicuci suka dicuci lagi bro, karena dia kurang percaya, ya kan? Sepertinya masih ada noda dan dosa gitu di pakaian itu. Nah itu orang-orang ungu ya. Jadi kalau orang ungu itu apa yang lu kerjain bisa dikerjain lagi. Makanya kalau lu punya atasan ungu ya, atasan kuning nih, atasan kuning dia harus validasi tanda tangan berkas gitu ya. Pasti pas dikasih dia akan nanya, lu udah cek belum? Udah, serius. Lu bener-bener cek nih, bener. Ya udah, gue mau percayalah, lu bener. Ya dia akan tanda tangan. Ya maybe dia cuma take a look cuma sedikit lah. Tapi beda kalau orang ungu bro. Ya, lu udah cek, udah. Dia akan cek bener-bener semuanya bro. Jadi orang ungu itu, kalau kita nggak paham, kita akan bilang, ini orang ribet. Tapi memang prinsipnya orang ungu, kalau bisa ribet, ngapain simple lah. Itu orang-orang ungu ya. Ini orang-orang yang memang ribet. Maksudnya ribet apa sih? Dia ngejagain kualitas bro. Nilai setitik aja buat dia itu kerusakan all gitu. Jadi jangan coba-coba. Makanya menarik kalau kita ketemu customer ungu, jangan handle dengan cara kuning. Mentang-mentang kita kuning, jago ngomong, suka ngomong. Kita ngandelin keramahan kita saja dan friendly-nya kita saja. Padahal orang ungu yang esensi bukan ramah dan friendly. Itu secondary lah. Penting tapi secondary. Yang paling penting adalah lu harus kasih tahu, gue keluar duit sekian, ini nggak salah. Dengan cara apa? Kasih tahu spek-speknya, kasih tahu value-nya yang gue dapat apa. Kenapa? Karena orang ungu itu customer pinter bro. Sebelum dia beli gadget biasanya, sebelum orang ungu beli gadget, dia udah cek semua unboxing di YouTube loh. Dia udah cekin semua, tontonin. Wow. Sehingga pas dia ke Erafone, dia lebih pintar dari salesnya biasanya bro. Ya, karena dia sudah lihat semuanya, dia udah jago. Nah, kebalikan kalau customer kuning, jangan hadapi dengan cara ungu, ya kan, dengan cara friendly. Jadi penting banget sih, gue dengan belajar ilmu ini, gue jadi bisa, pertama, nggak gampang sebel sama orang. Yang pertama itu, karena gue tahu tiap orang memang beda-beda. Pas gue kecium baunya, ini kayaknya ungu deh. Pertanyaannya ribet, orangnya detail banget, orangnya mempermasalahkan hal-hal kecil. Ya udah, gue akan kasih makan ungunya.
Sehingga dia seneng sama gue, bro. Karena gue kasih makan lewat Ya. jalur warna karakternya dia. Jangan kasih makan lewat jalur karakter kita. Sebaliknya ketemu Betul. customer merah, kasih makan lewat jalur karakternya dia. Karena orang merah, ya kan? Orang merah kan maunya cepet. Ya, coba ketemu anak merah, anggap anak lah, kita punya anak kita merah. Ya, orangnya pokoknya kemauannya kuat, orangnya pokoknya pantang menyerah, gigi. Nah, kita akan mudah melabel ini anak kurang ajar. Kenapa kita bilang ini anak kurang ajar? Macam-macam. Yang pertama, mungkin karakteristik kita bukan merah, sehingga kita mencap anak merah ini sangat kurang ajar. Yang kedua, mungkin adiknya Ya. karakteristiknya hijau, sehingga kita melabel ini karakter yang nggak benar. Padahal nggak begitu. Ya, you harus memahami anak gue Ya. warna merah nih. Orang merah punya potensi, Betul. ya, tapi punya gaya Betul, juga. betul. Jadi kita lebih memahami sih, bro. Treatmentnya jadi lebih bijaksana. Jadi yang pertama, membantu gue untuk nggak sebel sama orang. Yang kedua, membantu gue untuk bisa lebih klop sama mereka. Kenapa lebih klop? Karena dua hal. Yang pertama, karena ilmu ini, gue jadi bisa lebih memahami. Kedua, karena ilmu ini, gue jadi bisa lebih menyesuaikan. Begitu aja sih, memahami dan menyesuaikan. Jadi lebih klop. That's good, that's good. Makanya penting banget, dulu kan selama kita belum mengenal ilmu ini, kita sering kayak menyangka ya, oh, ini orang kayak begini, dan kita mulai berasumsi, kayaknya ini orangnya, waduh, kayaknya lebih, condongnya orang lebih galak, tapi kita nggak pernah tahu. Tapi buat gue personally, waktu gue mulai ngambil course-nya ini, dan gue benar-benar pelajari, ini sangat membantu sekali loh, buat kehidupan pernikahan gue, bahkan di dalam konseling. Mungkin banyak daripada orang juga kan mungkin nggak tahu tentang kepribadian mereka. Selama ini mereka menerka. Gue rasa kayak gue orangnya cukup, mungkin gue orang cekatan, tapi ternyata mereka tuh nggak menyadari gitu. Makanya gue senang banget dengan topik knowing yourself gitu, karena harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu ya, Nan ya, supaya kita Iya, bisa betul, mengenali betul. ya. Dan ternyata Iya, ini bisa dimulai. dipelajari dan kita bisa tahu ya. Iya, Nah, betul, betul, betul. seberapa pentingnya itu knowing yourself gitu? Karena gue percaya kan mungkin pertanyaan pertama gitu, seberapa pentingnya kita bisa mengetahui diri kita, dan kedua, apakah kita punya semua warna nggak sih, Nan, di dalam kehidupan kita? Iya, iya. Jadi benar-benar kalau kita pengen jadi become a better person, ya, step pertama adalah tahu diri ya. Memang harus tahu diri, bro. Banyak orang nggak tahu diri. Ya, tahu diri ini bicara kita sadar diri. Sadar diri lewat banyak hal, tapi salah satunya adalah mengetahui karakteristik bawaan kita apa. Nah, karakteristik yang tadi ada 4 macam warna ini penting banget loh, ya kan? Nah, lalu pertanyaan kedua JJ adalah tadi dibilang apakah kita punya keempat-empatnya? Yes, kita punya keempat-empatnya. Karena ini nih ada dalam DNA kita, bro. Cuman yang dominan itu biasa 2, bro. Yang dominan biasa 2, atau ada juga yang 3 sih, kayak Pak Ahok. Pak Ahok itu 3 warna. Yang pertama warna merah ya, Pak Ahok nggak usah diragukan. Pertama warna merah. Ya makanya orangnya kelihatan banget segala sesuatu pengen cepet. Dia ngelihat orang yang lambat, udah pasti marah. Apalagi zaman dulu masih gubernur, orang datang ke balai kota, itu cepet banget. Semua solutif yang cepet deh. Cak, 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 cak. Kagak ada diplomatif, semua solutif. Itu tipe-tipe orang merah. Ya, nah makanya akhirnya orang merah titik kritisnya akan suka ngeremehin. Ya, orang merah itu akan ngeremehin proses. Masa gitu aja lama? Masa nggak kelar-kelar? Padahal ada orang yang sudah habis-habisan, bro. Misalnya bos di kantor ya, pulang datang ke kantor, ini kalian ngapain aja ini? Nggak selesai-selesai. Padahal anak buahnya udah kaki jadi kepala jadi kaki loh. Udah beneran habis-habisan, bro. Tapi orang merah seringkali meremehkan proses. Nah kayak gitu ya. Pak Ahok merah. Lalu yang kedua ungu. Ungu itu kenapa? Karena dia juga detil banget ya. Detil. Dia bukan cuma tahu punya target, tapi juga dia bisa tahu hal-hal detailnya. Yang ketiga kuning ya, karena kalau di talk show segala macam beliau juga asik ngomongnya gitu ya. Jadi 3 warna, tapi biasanya kita umumnya ada 2. Kelihatan sekali dia. Iya, betul. Ada kuningnya juga gitu, ngomongnya juga enak gitu ya. Jadi biasa kita tuh ada 3 warna, tapi sebenarnya biasa ya warna kita yang di warna kan 1, 2, 3, 4 ada 4 warna. Warna ketiga dan keempat kita itu biasa tuh dosisnya kecil, sehingga tenggelam sama warna-warna lain yang dominan. Jadi kuncinya dalam ilmu ini adalah melatih keempat karakteristik ini. Melatih. Karena mungkin ada yang nonton, mungkin banyak orang lagi nonton ini, mungkin mereka nggak tahu kan, gue sebetulnya gue benar-benar merah atau gue ungu, tapi kadang-kadang di dalam situasi tertentu gue bisa menjadi orang yang kuning. Gue bingung. Jadi langkah pertama untuk gue bisa mengenal myself itu bagaimana caranya?
Ya, ya tentu ya, kalau pengen hasilnya detail kan memang ada banyak alat psikologi ya, bukan cuma foto karakter yang membaca merah, kuning, hijau, ungu, ada juga personality plus, ada juga DISC. Tentu bedanya apa sih? Contoh deh gini, teman-teman cuman dengar ada, misalnya ada dokter, ini cerita yang narasumbernya dokter gini. Lalu temanya adalah tentang understand kolesterol misalnya. Jadi temanya ngomongin kolesterol nih. 2 jam kita ngomong, pas udah selesai, kita bisa kira-kira loh, gue kayaknya kolesterol deh. Tapi misalnya kolesterol ada tipe-tipenya. Kayaknya gue kolesterol tipe A deh. Kayaknya, semua kayaknya. Tapi pas dites, ya, langsung keluar data Ya, saintifiknya bahwa gue kolesterolnya udah parah. Kalau nggak separah apa. Tentu detail ya, ada ya, alat tesnya ya. Foto karakter bisa dites, DJ juga udah bisa ngetes, bisa lewat gue, bisa lewat saya juga ya, lewat tes. Nah, dan bagusnya adalah ketika dites, cari orang yang bisa membacakan itu. Kita bisa ngebaca sih, karena kan ada hasilnya. ya. Tapi kalau ada orang yang bisa mentorin kita membacakan itu, kita akan nggak tersesat. Karena kalau baca sendiri, asumsi sendiri, ada part bingungnya juga. Tapi kalau ada orang yang bantu menjelaskan kita, ya 30 menit aja. Itu 30 menit yang akan membawa perbaikan seumur hidup loh. Jadi bisa dengan tes, atau ya dengan Betul. ngobrol-ngobrol, baca buku tentang kepribadian, ya kita bisa kira-kira sih. Ya, karena kalau kita dites, bro, jadi Oke. manusia itu kompleks, bro. Jadi kalau zaman dulu Hippocrates lewat sanguin, melankolis, plekmatis, sama koleris, dulu hanya menyebutnya kepribadian. Oh, ini orang sanguin, ini orang melankolis, ini orang plekmatis. Tapi sejak 1921, William Marston DISC, dia mulai membaca, kok aneh ya, ada orang sanguin, tapi kok di satu sisi dia kok kayak melankolis. Kok ada orang melankolis, tapi kok di situasi Hmm. tertentu kok kayak orang koleris. Nah, mulai DISC, dibuatlah konteks. Kita di depan orang, kita ketika under pressure, sama kita ketika situasi normal, sehari-hari, everything under control. Jadi ada konteks-konteksnya, bro. Ketika dites, itu makin clear. Di depan orang, gue tuh warna apa sebenarnya? Ya. Ketika under pressure, gue itu warna apa? Hmm. Ketika sehari-hari, gue itu warna apa? Nah, ketika dites, dia membaca konteks itu. Kalau enggak, yang Bro JJ bilang akan bingungnya, gue kuning, tapi gue kadang-kadang merah ya. Mungkin dalam 3 konteks, kita akan beda-beda bisa jadi. Ada yang sama aja, kalau Bro JJ sama gue sama aja nih. Ya. Kita mau di mana aja, ya kuning, bro. Ya kan? Orangnya kuning, kuning merah gitu ya. Tapi ada orang yang beda-beda. Di depan orang, kuning. Tapi ketika under pressure, merah. Jadi macam-macam. Jadi ketika dites akan lebih detail ya. Sesuatu kan gini, clarity is power gitu loh. Kalau kita makin clear, makin powerful gitu aja. Ya. Jadi That's penting right. banget Nah, mengetahui kan kalau orang mungkin karakteristik diri. Nah, sekali lagi, mungkin kalau yang pertama kan kita mengenal karakter kita terlebih dahulu dengan yang tadi mungkin di luar daripada alat tes, kita bisa baca buku karakter, dan kita juga bisa menganalisa sebetulnya kehidupan kita selama ini, pattern-nya itu seperti apa. Dan mungkin abis itu seorang selalu bertanya kan, bagaimana gue bisa mengetahui pekerjaan apa sih yang tepat buat karakter orang merah, kuning, hijau, ungu, karena mungkin seringkali nih orang karena dia tidak pernah mengenal kepribadian dia sehingga mungkin dia mencoba segala pekerjaan, akhirnya dia ya kayak gue nggak cocok deh atau gue nggak cocok sebetulnya dan lain-lain. So apakah itu bisa dirumuskan dan apakah itu termasuk hal yang cukup valid ya secara kesuksesannya ya dari rumus itu? Iya, iya. Sebenarnya kalau kita langsung merumuskan warna ini akan bagus kalau kerja ini, itu kadang-kadang bisa misleading atau bisa menyesatkan, bro. Ya, jadi gini, untuk kita sukses di pekerjaan, itu ada yang namanya karakter, ada yang namanya kompetensi. Karakter dan Ya. kompetensi. Ya, jadi contoh ya, seorang sales, kalau dari gue jelasin merah, kuning, hijau, ungu, tentu orang akan bilang, ya sales bagusan kuning, ya, sales bagusan kuning. Tapi tahu nggak, dalam kenyataan di lapangan, ada orang ungu yang lebih perform dibanding orang kuning. Menarik loh. Padahal Wow. secara natural, kuning yang lebih jago ngomong. Ya. Tapi Ya. ungu, dia cenderung kaku. Tapi di lapangan, kenapa si ungu ini malah bagus, penjualannya lebih bagus? Karena, balik lagi, kuncinya tidak berhenti di, oke, gue tahu diri gue apa ya. Kuncinya bukan di natural, tapi di nurture. Bukan nature, tapi nurture. Nature itu gerbang aja sih. Ya, gerbang Ya. aja. Tapi nurture-nya seperti apa? Orang ungu yang mau mempelajari
karakteristik kuning, dia ikut public speaking, dia melatih komunikasinya, dia ikut komunitas, sehingga mengupgrade people skill-nya. Lalu orang ungu yang belajar karakteristik hijau, dia belajar untuk lebih sabar, lebih ngedengerin orang. Lalu orang ungu yang belajar karakteristik merah, dia melatih dirinya untuk bertindak cepat, bikin target, dan dia punya karakteristik natural ungu. Itu dia bisa lebih perform dibanding orang kuning yang cuma kuning saja. Kuningnya tuh kuning tok. Dia nggak pernah belajar ngedengerin orang, nggak pernah belajar untuk pusingin target. Pokoknya kuning aja, ramah aja, nyerocos aja, ketemu customer, gaya kuning aja. Gimana Pak, apa kabarnya? Pas banget Bapak hari ini datang. Mas, tadi 5 udah habis Pak, tinggal 1. Nah, kan ada yang orangnya begitu, kita annoy bro. Kita annoying gitu loh. Jadi, balik lagi bro. Ya, tapi tentu kalau seorang kuning menjadi sales, yang pasti pertama, dia lebih enjoy. Kenapa? Karena di dalam karakteristik, itu ada potensi kerja. Potensi ya. Potensi itu kan sesuatu yang belum gitu loh. Ya, tapi potensi kerja maksudnya apa? Kerja kan kalau sales jualan dan ketemu orang. Nah, kuning dia itu udah nggak usah first stepnya udah gampang karena dia emang suka ngomong dan suka ketemu orang. Ya, kalau ungu untuk dia bisa ketemu orang dan ngomong itu dia perlu kerja keras karena itu bukan dia banget gitu. Nah, kalau ungu bisa menang dari itu, sebenarnya ungu pun jadi sales bagus bro. Jadi sebenarnya cuman gini aja, ini bicara mana yang kita enjoy. Kalau orang-orang yang people, dalam artian kuning, hijau, dia akan bagus ketika dia ketemu orang. Bedanya kalau kuning, yang benar-benar keluar bro. Keluar, ketemu orang, ya kan, building networking, ya itu orang kuning bagus banget. Kalau ungu yang sifatnya lebih strategik, andai kata jualan, mungkin jualan yang belakang layar. Tapi kalau ungunya mau bayar harga ya, bukan cuman karakter ungu, tapi dia masukin kompetensi-kompetensi jualan. Itu jadi ungu yang juga bagus sih. Ya, gitu. Tapi kalau mau dipetakan secara kasar, kuning sales, ya kan. Hijau itu bagus kalau dia ungu itu bagus kalau dia accounting. Hijau itu kalau dia jadi konselor, mediator, ya itu peta kasar aja. Tapi sebenarnya adalah untuk lu bisa mengerjakan segala sesuatu, kontribusinya maksimal, karakter sama kompetensi. Karakter sama kompetensi, dua-duanya. Tapi gitu. Dari semua warna kan setiap orang punya tipe-tipe yang berbeda dan dari leadership setiap orang kan berbeda-beda juga. Apakah semua warna bisa menjadi leader atau hanya warna merah yang orangnya visioner yang bisa menjadi leader? Karena takutnya kan orang yang hijau, tapi saya pemimpin perusahaan Pak, tapi saya orangnya tuh paisean, saya nggak enak sama orang. Bagaimana akhirnya dibejek sama anak buahnya? Ternyata anak buahnya itu jauh lebih dominan, jauh lebih keras. Kalau nggak dapet orangnya kuning cuma hahaha hihi doang, tapi ini company mau kemana ya larinya? Juga bingung juga. Apakah mesti ada spesifik warna nggak untuk bisa menjadi leader di dalam perusahaan atau di dalam komunitas atau apapun itu? Iya. Jadi teman-teman, warna yang paling bagus mimpin itu bukan merah. Tapi yang paling suka mimpin itu merah. Yang paling suka mimpin itu merah. Merah itu nggak ada posisi aja, senengnya mimpin. Istri yang merah akan memimpin suaminya. Biasanya begitu, bro. Dia akan punya keputusan-keputusan yang mendahului pasangan. Ya, itu ya. Walaupun posisinya bukan kepala keluarga. Nah, jadi yang paling bagus mimpin bukan merah. Tapi yang paling suka mimpin, merah. Nah, pertanyaannya, berarti yang paling bagus mimpin warna apa? Yang paling bagus mimpin adalah warna-warna yang mau responding. Ingat, kita bahas di waktu 1 jam ini, nggak ngomongin labeling ya. Oke, gue merah. Oke, dia kuning. Dia hijau. Jadi bukan melabel. Ilmu ini tuh bisa jadi bumerang, bro. Orang yang belajar ilmu ini bisa begini loh. Oke, gue hijau ya. Jadi wajar dong. Kan gue begini, terima dong. Karena dia sudah melabel dirinya hijau. Dia akan stop berlatih karakteristik ungu, karakteristik merah, karakteristik kuning yang sebenarnya dia bisa kembangkan. Kenapa? Karena ilmu ini kan kita bilangnya karakter. Kalau udah karakter, orang udah mikirnya takdir, bro. Padahal kuning, merah, ungu, hijau ini juga bicara apa sih? Skill. Kuning itu bicara communication skill. Hijau itu bicara listening skill. Merah itu bicara execution skill. Ya, planning skill. Betul. Itu merah. Ya kan ungu juga. Kalau hijau, ungu juga sama, itu bicara analytic thinking skill. Nah, kalau kita bilang skill lah, kan skill kan bisa dipelajari. Cuman orang itu langsung mikir, ini karakter nih. Gue kan hijau ya kan gue ungu ya, jadi gue jangan suruh ketemu orang dong. Nah, akhirnya ilmu ini memenjarakan dia sendiri, bro. Padahal tujuan ilmu ini adalah untuk
berespon. Ingat, ada yang nature yang kita harus tahu, tapi ada yang nurture. Yang nurture apa yang bukan nature-nya kita? Kita harus nurture. Merah itu nggak salah, bro. Yang salah merah yang nggak mau responding. Merah yang nggak mau melatih sisi hijaunya yang kecil itu, tapi dia bisa latih. Ya, merah yang nggak mau melatih sisi ungunya, kuningnya. Kuning itu nggak salah. Yang salah kuning yang nggak mau responding. Maksudnya apa? Ngomong terus, nggak mau ngedengerin. Ya, ungu itu nggak salah. Yang salah ungu yang nggak mau responding. Jadi kuncinya adalah ilmu ini bukan labeling ya. Melabel diri, melabel orang. Itu nggak ada gunanya. Tapi responding, bagaimana kita berespon. Ya, berespon menjadi, karena gini, kita nggak bisa tiap detik jadi kuning loh. Ada detik-detik yang kita harus jadi warna lain. Nah, orang nanya gue, bisa nggak sih, Bro Conan, orang itu berubah warnanya? Jawaban gue selalu, bisa. Tapi sesaat. Bisa nggak sih orang berubah? Sangat bisa. Tapi sesaat. Maksudnya apa? Gue kuning. Ya, gue kuning. Gue bisa jadi hijau, bro. Asal gue mau aja. Cuma banyak orang nggak mau. Dia udah nge-label. Gue kuning, suruh ngedengerin orang. Suruh ngomong, gue bisa. Nah, kan gitu kan. Orang langsung nge-label. Ketika orang nge-label, dia langsung tidak berdaya melakukan apapun yang di luar label dia. Jadi, kita bisa berubah warna. Kuncinya sesaat. Semakin kita latih kemampuan responding, jadi responding artinya perubahan warna sesaat. Semakin kita latih, sesaatnya semakin panjang. Semakin kita latih, sesaatnya semakin panjang. Contoh, orang lagi konseling ke gue bisa diem nggak ngomong bro, 1,5 jam. Gue dengerin, itu kuning sebenarnya gatel, tapi gue bisa dengerin. Karena latih. Ya udah, dengerin aja. Ya, nggak selak, dengerin aja. Ngomong cuma buat konfirmasi aja. Oke, maksudnya ini begini ya. Oke, gue dengerin lagi aja. Kisah nggak keluar. Itu gue responding hijau tuh. Orang bilang gini, responding berarti munafik. Enggak. Kalau munafik itu pura-pura dengerin padahal nggak mau. Gue mah mau dengerin. Cuman nggak gampang, cuman gue mau dengerin. Responding artinya kita tahu gue punya purpose untuk responding warna hijau, untuk ngedengerin dia sampai tuntas. Supaya apa? Supaya gue tahu the whole context dari story-nya dia. Nggak gue potong-potong. Jadi kuncinya adalah ilmu ini tuh responding. Kalau nggak, orang tersesat, bro. Dia akhirnya membatasi diri dia hanya karena label yang dia keluarkan dari ilmu yang diajarkan. Makanya penting trainer pas ngajarin ini, ingat. Bukan pulang dengan label ya. Pulang dengan respon itu kan. Iya, soalnya sering banget terjadi kan, kayak orang akhirnya ribut, ya udah terima gue apa adanya. Balik lagi tadi, orang yang tidak dewasa itu orang yang tidak mau meresponding sebetulnya. Akhirnya dia benar-benar ya udahlah, take me for who I am gitu. Gue emang kayak begini, terima gue lah gitu aja. Seperti itu. Betul. Nah, tapi kalau di dalam pekerjaan tadi kan you bilang sebetulnya kan setiap orang tuh bisa, yang tadi kan secara garis besar makronya udah ada gambaran sendiri gitu, seperti kayak orang kuning sebetulnya bagusnya di sales, dan orang hijau di customer service, mungkin orang ungu tuh yang di back office yang penting auditor dan lain-lain semuanya begitu. Nah, tapi kalau misalnya dan tadi kalau kita menghadapi masalah atau apapun nih, kita bisa belajar atau mengenali dengan cara responding juga gitu. Tapi mungkin pertanyaan yang paling menarik sekali gitu ya, bagi orang-orang yang lagi nonton mungkin, yang kalau udah married kan emang udah, ya mungkin kita pertama konteksnya dulu yang lebih kita take back dulu buat orang-orang lagi pacaran. Kan nggak mungkin dong, gue lagi pacaran tiba-tiba gue kayak, gue mau kenal lu dong lebih lagi, ya udahlah, gue langsung minta lu ngambil tesnya dulu. Kan nggak mungkin seperti itu kan? Iya. Nah itu bagaimana tuh? Kan apakah ada nggak sih kayak chemistry warna tuh yang cocok adalah warna merah mesti itu sama orang warna hijau gitu, atau warna kuning mesti sama warna ungu, atau merah sama merah cocok. Ada nggak sih formulanya begitu bagi orang-orang yang mungkin belum pasangan, lagi mencari pasangan hidup gitu, bro? Iya. Buat pasangan ya. Sorry, yang tadi pertanyaan tentang pemimpin. Jadi jawabannya gitu ya. Warna yang paling bagus mimpin bukan merah, tapi semua warna itu bagus mimpin asal mau responding. Cuman setiap pemimpin dengan warnanya punya gaya. Merah akan lebih kayak tegas dan kesannya kayak lebih apa ya? Orangnya lebih cepat lah. Merah udah gayanya udah pasti begitu. Ya, kuning akan lebih flamboyan, akan lebih building networking, itu ada gayanya. Ya, hijau akan lebih, pemimpinnya akan lebih servant leader, ya lebih gitu gayanya, lebih tenang ya. Ungu akan lebih pemimpin yang perfect, yang punya konsep-konsep yang akan lebih terkesan kaku ya gitu ya. Ada punya gayanya, tapi intinya kalau mereka mau responding, apapun warnanya sangat bisa mimpin. Itu yang tadi tentang kepemimpinan. Kalau sekarang tentang pasangan, ya, pasangan. Jadi kalau bicara pasangan, jadi tadi ya apapun warna Anda bisa mimpin, cuman mau gak? Ya kenapa sih yang mimpin kok akhirnya merah melulu? Karena merah nggak kebanyakan mikir, bro.
Dia action. Nah, kepemimpinan ini kan bicara action kan. Di saat kenapa akhirnya merah yang mimpin-mimpin? Di kala kuning lagi mikir, nanti kalau orang-orang nggak terima gue gimana? Nanti kalau dia nggak suka, dia sibuk make sure orang pada suka sama dia dulu, itu kuning tuh. Kalau ungu, dia make sure mikirin, nanti kalau gue mimpin hasilnya nggak oke, gue ngerasa gue belum layak nih. Kayaknya nanti kalau emang gue bisa, nah ungu kan dia overthinking. Akhirnya merah yang mimpin karena ungu itu kebanyakan mikir. Ijo itu juga, aduh gue bang ikut aja lah. Ijo seneng dipimpin. Akhirnya merah yang mimpin, bukan karena dia yang paling pantas, tapi dia yang ya udah diambil dulu kesempatannya. Jadi dia setiap warna bisa mimpin bro, gitu ya. Nah kalau tadi relationship ya, relationship gimana dong kalau ini pasangan kita nih, masa kita mau suruh dia tes dulu? Bisa suruh tes dulu, tapi harus pinter-pinter ya. Pinter-pinternya gimana? Ambil tesnya berdua. Dan lu harus mukanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ada ilmu bagus banget deh. Gua kemarin diceritain, bagus banget deh. Coba yuk, kita ambil yuk. Nah, itu kan kita seolah-olah kan, jadi bukan dengan pendekatannya, lu ambil dong. Ini ada ilmu, gue mau tahu lu kayak apa ya. Kalau kayak gitu kan, orang siapa yang mau sih dites. Tapi kalau kita ngambilnya bersama, dan kita terasa diberkati, apalagi gini, tadi gue udah ambil, bagus deh, lu ilmunya jadi tahu lu, coba deh kalau lu kayak apa ya, gue mau lihat kalau disandingin, jadi pinter-pinter aja, sebenarnya bisa, cuman caranya kan, ya kan bisa, cuman caranya aja, sama lah kita. Maksudnya, apakah warna tertentu itu lebih cocok dengan warna tertentu gitu? Iya. Jadi tadi jawaban untuk tadi pertanyaan gitu ya, gimana maksud kita suruh orang tes sih gitu ya, itu pertanyaan itu. Tapi kalau menjawab pertanyaan yang bagaimana nih warna mana yang lebih pas? Warna mana yang lebih pas? Nah, dari pengamatan gue ya, gue sih nggak tahu maksudnya lebih pas ini apa, tetapi ini apa yang terjadi, biasanya pasangan itu saling melengkapi, is about ini ya, complete each other, bukan compete each other. Makanya, seringkali yang merah-merah, entah kenapa lebih seneng sama yang hijau-hijau. Makanya biasanya kalau misalnya ada suami hijau gitu ya, warnanya hijau. Nah, itu biasanya suami-suami yang teraniaya, bro. Terzolimi. Karena biasanya istrinya itu merah. Biasanya begitu. Ya, orang yang kuning, kayak gue kuning nih, gue kuning merah. Bini gue hijau ungu. Hijau, ungu, kuning gitu. Ya. Jadi biasanya itu warna, walaupun mereka contoh ya, bagi orang hijau, bagi orang merah, hijau itu lelet. Tapi entah kenapa pas lagi saling mendekati tuh kayaknya waktu lagi konteksnya hubungan, dia berasa kayak hijau tuh yang paling ngertiin dia. Ya, hijau yang paling ngertiin dia. Hijau tuh kayak tuh selalu dukung dia, diinjak nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau orang hijau, dia ngeliat merah tuh gila ya. Dia tuh ngimbangin gue banget loh. Kok dia berani ya. Nah, jadi ada unsur kagumnya bro. Ya ketika lagi pacaran gitu kan, wih gila ya, si ungu ngeliat si kuning, gila ya, kok dia bisa ya ngomong kayak gitu ya, gila, aku sih nggak bisa loh, walaupun kalau udah kawin sih, itu nggak penting tau, ngapain sih lo ngomong kalau udah kawin, unsur wahnya udah beda, tapi kalau pas lagi pacaran tuh kayaknya, gila kok bisa ya ngomongnya kayak gitu, bagus, bagi juga orang kuning ke ungu gitu, ngeliat orang ungu tuh kayaknya, kok lu rapi ya, detil, kayaknya saling melengkapi, cuman, bukan berarti alasannya gini, merah sama hijau supaya nggak konflik. Bukan tujuannya supaya nggak konflik ya. Kita sama warna apapun pasti konflik, bro. Kita nggak kawin aja konflik kok sama diri sendiri. Iya kan? Kita nggak kawin aja sama diri sendiri suka konflik, konflik batin, ya kan? Jadi tujuannya bukan supaya nggak konflik. Tapi, perhatikan. Misalnya satu merah. Ya, merah. Wah, Ella merah nih dari Ella. Ini si Ella merah nggak salah deh. Kuning merah. Ya. Nah, Ella oh bukan deh. Apa deh? Ingat gue kuning merah, sorry. Gue kira kuning merah. Nah ya, jadi ada orang yang misalnya merah. Si merah, dia itu married sama orang merah juga. Ya udah, kita jadi bisa prediksi siapa yang mau ngalah, ya. Siapa yang mau ngalah? Karena merah sama merah nih. Jadi konfliknya konflik berdebat. Orange ya. Nah, tapi ada merah sama kuning. Merah sama kuning konfliknya di mana? Yang satu aktif ke tugas, maunya cepet, kuning itu aktif ke relasi. Jadi konfliknya di mana? Kuning itu pasti, lu kemana aja sih? Ini belum kelar udah kemana-mana. Udah ketemu orang, nah itu akan konflik di situ juga tuh. Merah sama hijau juga konflik, yang satu cepat, satu lelet. Jadi intinya bukan merah sama hijau bagus kenapa? Jadi nggak suka konflik. Nggak, konflik tetap konflik. Cuman bedanya kalau merah sama hijau, jadi tahu nih, ada warna yang ngalah. Hijau natural dia akan lebih ngalah. Dia akan lebih, ya udah deh, ya. Kalau sama-sama merah, nah siap nggak? Bukannya nggak bisa ya, merah sama merah bisa.
ya bisa tabok-tabokan. Enggak sih, bisa. Cuman jadi ya dua-duanya akan keras nih. Siap nggak sama-sama keras? Tapi kalau merah sama hijau, satu akan lebih ngalah. Gitu. Jadi biasanya tuh warnanya silang, bro. Oke. Ada warna yang kita nggak ada. Kayak gue waktu gue cari, ini kalau teman-teman ada ikut kursus yang CBC-nya, gue cari bini itu, gue tuh udah tahu. Gue tuh butuh kan ada skornya, bro ya. Gue tuh waktu sebelum sama Santi, sebelum kenal Santi bini gue udah bilang sama Pak Yakub waktu itu, Pak, saya mau bini saya, skornya kan 1-6 ya. Saya mau istri saya merah 3, skor merahnya 3, skor kuningnya 4, skor hijaunya 5, skor ungunya 4. Nah, Santi warnanya persis begitu. Bukan gue cocok-cocokin sih, pasti foto karakter. Wow. Seperti yang gue katakan, ya kan, hijau. Kenapa gue butuh hijau? Karena gue ngomong biar ada yang dengerin. Lalu gue pengen dia ada kuningnya, skornya 4, bukan 5, bukan 6. Kenapa? Supaya nggak sepi, bisa sama-sama ngobrol, ya kan? Gue butuh ungu, kenapa? Gue nggak ada ungunya, biar ada yang bantu lebih rapih. Jadi kita lebih prediksi, oh ini kan prediksi kecenderungan perilaku. Jadi jangan kayak kita terlalu surprise, apalagi sama orang yang udah tinggal bareng lama ya. Ini orang ribet banget sih, sebel deh. Lah, ngapain sebel kan udah tahu orang ungu akan lebih ribet. Jadi ngapain sebel? Ini sebel banget sih, orangnya marah-marah. Orang merah akan lebih tegas. Jadi kita nggak usah kayak surprise gitu loh. Kan kita bisa tahu ada polanya kok. Merah punya pola, ungu punya pola, kuning punya pola, hijau punya pola. Jadi kita nggak surprise lagi, jadi bisa lebih berespon dengan bijak. Dari karakter daripada kita sendiri tuh, karakter kita sendiri tuh nggak bakal pernah bisa berubah ya. Karena ada orang banyak datang ke gue dibilang, kayaknya dulu gue tuh orangnya sangat pendiam loh, tapi kok hari-hari ini gue tuh orangnya jadi bawel sekali begitu. Jadinya dia ngerasa seperti itu, Nan. Nah, apakah itu bisa berubah nggak sih karakter, atau ya udahlah selamanya lu udah orangnya extrovert ya selamanya akan extrovert terus? Iya. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya selalu bisa, bro. Jawabannya selalu bisa. Cuman, pertama, tidak gampang. Contoh ya, apalagi, kalau kita berteman-teman, itu nggak cuma bicara merah, kuning, hijau, ungu, tapi ada scoringnya. Merahnya skor berapa? Merah skor 4 artinya suka mimpin. Merah skor 5 sangat suka mimpin. Merah 6 diktator. Kan beda kan? Merahnya skornya berapa nih? Ya, kuningnya skornya berapa? 1-6 skornya. Jadi, bisa berubah, tapi lebih ke pergeseran digit angka. Contoh, dulu kuningnya 3. Tapi bisa jadi pas dites lagi kuningnya naik jadi 4. Nah, bukan dulu nggak ada kuning. Dulu ada kuningnya, tapi skornya 3. Kan dihitung mulai, warna kita mulai 4 kan skornya. Mulai 4. Jadi dulu bukan nggak ada kuning, ada, tapi skornya 3. Ya, pas dites lagi setahun kemudian, naik jadi 4. Jadi pertama, bisa berubah dalam konteks pergeseran digit angka. Yang susah gini, dulu kuningnya 1 skornya, 1-6 skornya 1. 1 itu kan pendiam total. Lalu tiba-tiba jadi kuning 6, itu Tuhan aja nggak bisa nolong, bro. Bukan Tuhan nggak bisa, tapi orang itu nggak mau ditolong. Orang itu nggak mau ditolong, karena kalau orang kuning 1, udahlah gue kuning 1 aja. Jadi tetap bisa, ya. Cuman jawabannya, biasanya pertama pergeseran digit angka. Yang kedua, kenapa bisa berubah, gue bilang. Karena di dalam karakteristik. Jadi manusia itu punya karakteristik, sama punya yang namanya etik, bro. Apa itu etik? Karakteristik itu warisan, etik itu pilihan. Contoh, orang kuning karakteristik suka ngomong, tapi dia punya etik yang dia pilih dan dilatih untuk belajar mendengarkan. Dia belajar listening skill. Itu orang kuning. Etik lahir dari mana sih? Pengalaman hidup, pengajaran yang kita belajar, value yang ditularkan, role modeling, ya kan? Sehingga kita punya etik atau value-value yang membuat kita jadi kuning, yang ngomong itu punya isi, dan ngomong itu punya durasi, nggak cuma punya isi, punya durasi. Dia tahu, udah saatnya gue ngedengerin deh. Karena dia tahu punya etik, bro, bahwa selain ngomong, gue harus lebih ngedengerin nih. Makanya ada orang bilang gini, Pak, kalau usianya semakin tua, itu bisa berubah ya warnanya. Nah, gue bilang, jawabannya tergantung. Semakin tuanya dia, semakin belajar gak? Misalnya dia kuning ya, kalau dia nggak belajar apapun, nggak ada etik yang baru, cuman karakteristik kuning saja, pernah ngeliat gak, Je? Nenek-nenek yang bawel? Pernah, nenek-nenek sih, tapi bawel banget. Karena nggak ada etik baru yang dia pelajari. Ya, tapi kalau seiring bertambahnya usia, banyak etik-etik yang dia pelajari. Jadi karakteristik dia akan jadi, dia kuning, tapi punya etiknya ini sebenarnya kayak ranah hijau nih. Etik lebih sabar gitu. Jadi kalau nggak jalur nature, jalur nurture.
yang kita pelajari, yang kita latihkan, yang kita pahami, sehingga warna kita kuning sih, tapi orang ngelihat dia kayak ada hijaunya juga, padahal itu etik kita. Kita ngedengerin orang. Ya, jadi bisa berubah secara digit angka, yang paling bisa berubah di atas kertas. Lu bisa isi tes apapun, kayaknya gue udah berubah sih. Tapi kenyataannya adalah di lapangan yang berubah itulah etik yang kita pilih dan kita latih setiap hari. Sehingga kita jadi kuning yang beda, merah yang beda. Boleh tetap merah, tapi merah yang beda. That's good banget tuh. Ini ada yang nanya nih, Nan. Saya 2635, istri saya 2564. Konfliknya akan di mana? Udah kayak Tuhan Yesus. Waduh. Tahu konflik orang di mana? Ini kalau yang nggak belajar, tadi mana gue? 2635. Istrinya 25. Dia 2564. Ini udah kayak kode buntut ya, menang. Iya. Sebenarnya dua orang ini yang 2564 dia akan lebih cuek, yang 2564 ya. 2564. Tapi dua-duanya ini punya kuning yang tinggi ya. Ya. Oh ya, si istri ya. Jadi dua-duanya ini akan punya kuning yang tinggi. Jadi dua-duanya bisa rame, seru. Pokoknya hasil ini ini pasangan yang ngocol lah. Berdua ini bisa ngocol, bisa asik, tapi dua pasangan yang juga bisa saling baper. Bisa saling baper. Cuman kalau yang si suami, ya ini kecenderungannya bro ya, gue cuma baca kecenderungan. Kalau yang suami 2635 akan cenderung tuh baper dan mau dimenangin bapernya. Kalau yang si istri 2564 baper, tapi ujungnya dia akan lebih ke ya udah deh, bodo amat deh. Akhirnya bisa ke lebih acuh, defend dan cuek. Pas dia cuek, si 2635 akan lebih kebakaran jenggot. Lu nggak ngerti ya, karena dia pengennya diperhatiin. Pusatnya tuh beneran dia duluan. Nah, kalau 2564 dia begitu, tapi dia akan shifting ke cuek, ya kan? Udah bodo amat deh. Ya, jadi yang satu akan jadi lebih panik, kesel, yang satu akan lebih ya udah bodo amat deh, keras gitu. Tapi keras diemnya diem keras. Kayak gitu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Tapi ini basically pasangan yang asik nih. Kayaknya gokil rame-rame, seru rame-rame, tapi bisa baper sama-sama gitu. Ini ada nanya, kok CBC itu apa? Conan silakan jelaskan. Iya. CBC itu sebenarnya bukan program gue ya. Jadi ada Power Karakter tempat gue kerja dulu. CBC itu dia program kalau teman-teman mau jadi sertifikasi ya. Jadi Certified Behavior Consultant, bisa membaca karakter ini. Itu lu berapa sih terakhir kayak 8 juta ya? Kalau nggak salah 8 jutaan. Tapi kalau teman-teman pengen, gue kayaknya nggak mau jadi konsultan deh, nggak usah ada title. Nah, bisa ambil, gue boleh share Je. Ya, bisa ambil yang kalau gue kasih ada yang versi mininya, ya. Versi mininya ini 750.000 karena webinar, kalau webinar kan nggak bayar segala macam hotel, 750.000, tapi ini udah belajar tentang baca angka, lebih yang take away-nya. Jadi bukan yang secara background 3 hari, ini cuman 4 jam, 2 sesi, tapi 2 sesi yang sangat itu. Jadi CBC, Certified Behavior Consultant. Ini ilmu yang sangat membawa perbaikan seumur hidup lah, dalam leadership, parenting, segala macam, pribadi. Thank you. Jadi nanti kalau Ricky mau tahu lebih lanjut lagi, bisa langsung DM ke Fernando Conan. Tapi waktu gue udah gak gitu terlalu banyak. So I just want to say thank you so much Conan. Sekali lagi, semua warna, kita jangan pernah labeling terhadap diri kita sendiri. Kedua, setiap orang bisa berubah. Yes, everyone bisa berubah. Kata yang kalian mesti ingat adalah responding. Kita harus selalu respon dengan benar. Apapun itu situasinya, respon dengan benar. Dan setiap orang bisa menjadi leader juga. Jadi jangan karena, orangnya lebih kayak paisean, nggak enakan, saya nggak mungkin bisa jadi leader. Semua orang bisa jadi leader selama kita bisa mengenali kekuatan kita, titik kritis kita di mana, dan kita responnya dengan respon yang benar juga, seperti itu. Jadi I think it's a good session buat kita semua untuk bisa knowing yourself. Karena waktu kita udah mulai mengenal diri kita bisa mengevaluasi diri kita. Dan berikutnya kita bisa tahu pasangan kita itu seperti apa, dan yang terakhir kita juga bisa berharap bahwa pasangan kita bisa berubah waktu kita komunikasikan dengan jelas. So thank you so much Conan buat malam hari ini, karena waktu udah mau habis juga. I just want to say thank you, appreciate it. Salam ke istri. Take care and God bless you ya Nan ya. Salam juga Farah ya. God bless you. Take care semua. Bye. Thank you. Bye bye.